Bab 621. Monica menggigit bibirnya. Dia gugup. Dia memutuskan untuk melanjutkan. Sesuai rencana, untuk meninggalkan Pulau Elysian bahkan jika Daryl tidak muncul. Malam adalah waktu terbaik untuk meninggalkan pulau itu. Dia tidak akan mendapat kesempatan lain jika melewatkannya. Asteris 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 asteris. Saat itu jam 20 malam. Semua orang menikmati waktu mereka. Pada resepsi makan malam di aula utama, Monica meminum sedikit alkohol dan kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Grandmaster of Heaven. Dia bilang bahwa dirinya tidak sehat. Kemudian kembali ke kamarnya. Grandmaster of Heaven tidak melihat sesuatu yang tidak biasa karena Monica tidak pernah bisa menahan minuman kerasnya. Begitu dia kembali ke kamarnya, Monica berganti pakaian biasa. Dia memakai riasan yang sangat sederhana untuk menghindari perhatian yang tidak perlu. Setelah semuanya diatur, dia mengambil senter, menyalakannya dan melemparkannya ke tempat tidurnya. Segera, kebakaran besar terjadi, dan api telah menyebar ke beberapa rumah di dekatnya. Monica menggigit bibirnya dan berlari menuju gang tanpa melihat ke belakang. Lagi, dia telah mengharapkan beberapa masalah di sepanjang jalan, tetapi tidak ada hal buruk yang terjadi. Dia pun sampai di pantai dengan lancar. Dia melompat ke salah satu perahu nelayan dan menyalakan mesin. Saat perahu bergerak, Madam Sekte berbalik dan melihat api di Pulau Elysian. Dia tersenyum. Akhirnya, dia pergi. Di saat yang bersamaan, bayangan Daryl muncul di benaknya. Daryl, kau di mana? Kenapa kau tidak datang untukku? Aku akan pergi ke kota Donghai untuk mencarimu, pikir Monica. Monica menggigit bibirnya hingga berdarah. Perahu nelayan itu bergerak sangat lambat. Setelah semalaman di atas kapal, Monica akhirnya sampai di kota Donghai. Monica sangat bersemangat saat meninggalkan Pulau Elysian. Begitu di darat, dia menyadari bahwa dia dalam masalah. Dia hanya tahu bahwa Daryl ada di kota Donghai. Dia tidak pernah bertanya di mana Daryl tinggal. Yang terpenting, Monica tidak menggunakan ponsel selama bertahun-tahun di pulau itu. Dia punya masalah besar. Bagaimana dia bisa menemukan Daryl di kota yang begitu luas seperti kota Donghai? Apa yang harus dia lakukan? Dia berdiri di tepi pantai. Dia terlihat cantik tapi khawatir. Nyonya cantik, apakah kau butuh bantuan? Seorang pria yang mencurigakan mendekatinya sambil tersenyum. Dia adalah Jay Netley. Dia adalah pencuri kecil pengangguran. Dia mencuri apa yang dia dapat untuk mencari nafkah. Jay telah memperhatikan Monica ketika tiba di darat. Dia memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai pencuri. Dia tahu bahwa dompet di tangan Monica adalah barang berharga. Pasti ada barang-barang berharga di dalam dompet itu juga. Dia benar. Dompet Monica dibuat khusus dan terbuat dari kain emas. Bahannya sangat langka. Meskipun terbuat dari emas, tetapi dompetnya selembut kain. Monica membawa semua perhiasannya. Ketika meninggalkan Pulau Elysian, dia tahu bahwa bisa menukarnya dengan uang. Saat dia pergi dengan tergesa-gesa, sebuah gelang batu akik terlihat tergantung dari cengkeramannya. Jay sangat bersemangat. Itu adalah kesempatannya untuk menjadi kaya. Jay mengalihkan pandangan dari dompet untuk melihat Monica. Dia cantik sekali. Dia tampak anggun seperti seorang dewi. Jay menelan ludah. Nyonya cantik, apakah kau butuh bantuan? Tidak, terima kasih, jawab Monica tanpa ragu-ragu. Lalu, dia menuju ke jala. Monica punya rencana dalam pikirannya.
Begitu dia sampai di kota, dia akan menukar perhiasannya dengan uang tunai dan melanjutkan perjalanannya untuk mencari Daryl. Jay tidak menyerah. Dia mengikutinya dengan cepat. Kau kelihatannya bukan dari sekitar sini. Aku tidak punya niat buruk, hanya ingin menawarkan bantuan karena kau sendirian. 2. Monica berhenti dan menatapnya. Aku di sini untuk seseorang. Apakah kau kenal seseorang yang bernama Daryl Darby? Meskipun dia tampak curiga, dia tidak. Dia tampak anggun seperti seorang dewi. Jay menelan ludah. Nyonya cantik, apakah kau butuh bantuan? Tidak, terima kasih, jawab Monica tanpa ragu-ragu. Lalu, dia menuju ke jalan. Monica punya rencana dalam pikirannya. Begitu dia sampai di kota, dia akan menukar perhiasannya dengan uang tunai dan melanjutkan perjalanannya untuk mencari Daryl. Jay tidak menyerah. Dia mengikutinya dengan cepat. Kau kelihatannya bukan dari sekitar sini. Aku tidak punya niat buruk, hanya ingin menawarkan bantuan karena kau sendirian. Monica berhenti dan menatapnya. Aku di sini untuk seseorang. Apakah kau kenal seseorang yang bernama Daryl Darby? Meskipun dia tampak curiga, dia tidak ingin melewatkan kesempatan. Daryl, Jay bertanya, apakah dia murid dari sekolah Heksat? Jay sudah lama berada di kota, jadi dia punya banyak sumber berita. Daryl adalah menantu pengangguran Kelga Lindon, dan merusak pernikahan Ivene. Dia juga terluka parah oleh ibu kepala biarawati Serendipity. Dia telah mendengar semua tentang itu. Monica sangat senang. Dia mengangguk. Ya, itu dia. Tahukah kau di mana dia tinggal? Jay menjawab dengan cepat, kau telah bertanya pada orang yang tepat. Daryl dan aku adalah teman. Aku akan mengunjunginya di rumahnya, jadi tentu saja aku tahu di mana dia tinggal. Monica sangat senang mendengarnya. Bisakah kau membawaku ke sana? Itu adalah kesempatan yang telah ditunggu-tunggu oleh Jay. Jay tersenyum. Tentu saja, Daryl dan aku berteman. Kau juga bisa menjadi temanku. Bagaimana aku tidak bisa membantumu? 11. Dia menunjuk ke lingkungan acak di depan mereka. Daryl tinggal di sana. Ikut aku. Dia mulai memimpin jalan. Monica mengikutinya dengan cermat. Dia sangat bersemangat ketika berpikir akan bertemu dengan Daryl segera. Namun, dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Sepanjang jalan, dia menanyakan pertanyaan lebih lanjut tentang Daryl. Jay menjawab semuanya dengan mudah. Dia menjawab dengan apa yang dia dengar. Daryl terkenal di kota Donghai. Dan dengan semua masalah yang dia hadapi, acara pembantaian singa menghancurkan pernikahan orang lain. Semua orang di kota Donghai pasti pernah mendengar berita tentang dia. Monica mulai mempercayai Jay dan memutuskan untuk tidak mencurigainya. Bagaimana dia bisa tahu begitu banyak tentang Daryl jika bukan temannya? Segera, dia mengikuti Jay ke sebuah lingkungan. Lingkungan itu tampak seperti telah ditinggalkan selama beberapa waktu. Hanya ada sedikit orang yang tersisa. Jay memimpin Madam Sekte ke sebuah gedung di ujung jalan. Dia membuka pintu dan membiarkannya masuk ke koridor. Bab 622. Bangunan itu adalah bangunan kuno tanpa lift. Mereka berjalan ke lantai 2. Ketika Jay berhenti dan berkata kepada Madam Sekte, Nyonya cantik, disinilah Daryl tinggal. Pergilah dan ketuk pintu itu. Monica berjalan menuju pintu. Tepat pada saat itu, Jay tersenyum dan menyambar dompet ketika Monica tidak memperhatikan. Kemudian dia berbalik dan mulai berlari. Kau, teriak Monica. Dia tidak
berharap pria itu merebut dompetnya. Apakah dia bukan teman Daryl? Betapa memalukan. Monica telah tinggal di Pulau Elysian sebagai madam sekte selama beberapa waktu. Dia belum pernah ditipu sebelumnya. Ketika dia sadar kembali, Jay tidak terlihat dimanapun. Monica menggigit bibirnya. Dia sangat marah, tapi dia tidak mengejar pria itu. Meskipun dompet itu berharga, dia tidak membutuhkan uang karena menemukan Daryl. Kemudian dia mengetuk pintu 2 kali. Madam sekte sangat bersemangat saat menunggu Daryl membuka pintu. Segera, pintu pun terbuka. Seorang wanita paruh baya berdiri di sana sambil menatapnya. Siapa yang kau cari? Aku, Monica gugup. Aku mencari Daryl Darby. 11. Siapa wanita ini? Apakah dia petugas kebersihan di sana? Pikir Monica. Wanita paruh baya itu menjawab dengan arul. Tidak ada Daryl di sini. Kau salah alamat. Lalu, dia membanting pintu. Apa? Salah alamat. Monica berdiri di sana. Dia tidak tahu harus berbuat arah. Dia gugup dan marah. Ketika akhirnya tersadar, dia tahu bahwa pria itu hanyalah seorang pencuri. Monica merasa tersesat saat keluar dari lingkungan itu. Bukan hanya dia tidak berhasil mencari Daryl, tetapi dompetnya juga dicuri. Dia juga tidak punya uang. Untung saja, aku tidak kehilangan kedua buku ini, gumam Monica pada dirinya sendiri sambil mengambil kedua buku dari mantelnya. Itu adalah 2 jilid kitab suci misteri tertinggi. Sebelum Monica meninggalkan Pulau Elysian, dia diam-diam mengambil buku. Buku itu dari kamar Master Sekte. Sekte Grandmaster Heaven telah bergabung dengan dunia baru, jadi kedua kitab suci itu seharusnya tidak tinggal bersama mereka. Itulah yang dilakukan Monica. Dia menyingkirkan kitab suci dan mengembara di jalan. Dia merasa tersesat di kota yang belum pernah dikunjungi. Dia tidak tahu kemana harus pergi. Dia tidak punya uang, sehingga kini hanya duduk di bangku di luar mal. Hari semakin gelap, dan Monica mulai khawatir. Kota Donghai sangat besar. Bagaimana dia bisa menemukan Daryl jika hanya duduk di sana? Dia memutuskan untuk bertanya apakah ada yang tahu tentang Daryl. Meskipun peluangnya tipis, itu masih lebih baik daripada duduk di sana dan menunggu dirinya muncul. Hari semakin gelap. Mal itu akan segera tutup. Banyak orang keluar dari mal. Monica ragu-ragu sebelum menghampiri seorang pria muda dan bertanya, "Maaf, apakah kau kenal Daryl Darby?" Meskipun Monica telah ditipu sebelumnya, dia tidak punya pilihan selain mencoba lagi. Dia tidak punya uang. Dia tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Tidak peduli apapun. Dia harus menemukan Daryl. Pemuda itu memandangnya dan menjawab, "Kau harus pergi ke kediaman Lyndon untuk mencari Daryl." Pemuda itu mencoba menyindir. Daryl terkenal kejam di kota Donghai. Semua orang pernah mendengar tentang dirinya. Monica tidak menyangka orang asing tahu tentang Daryl. Dia mengerutkan alisnya ketika mendengar kata-katanya. Kenapa dia harus pergi ke kediaman Lyndon untuk menemukan Daryl? Bab 623. Monica ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi pemuda itu pergi. Setelah bertanya kepada beberapa orang lain, akhirnya Monica berhasil menemukan alamat kediaman Lyndon. Dia memutuskan untuk langsung pergi ke sana. Di kediaman Lyndon, Nenek Lyndon minum teh paginya di aula. Beberapa anggota keluarga yang lebih muda mengobrol dengan gembira. Daryl, menantu pengangguran laki-laki. Mereka telah membuat keluarga Lyndon menjadi lelucon di kota Donghai.
Akhirnya, mereka menyingkirkannya. Seorang anak laki-laki lalu berjalan ke aula dan berteriak, "Nenek, ada seorang wanita di luar, dan dia mencari Daryl." 11. Seorang wanita yang mencari Daryl. Nenek Lyndon mengerutkan alisnya ketika mendengar nama itu. Pergi, dan cari tahu tentang dirinya. Dia melangkah menuju aula utama, dan anggota keluarga lainnya mengikuti di belakangnya. Monica ada di depan pintu. Semua orang kaget melihatnya. Dia tampak cantik, menarik, dan memiliki tubuh yang seksi. "Kau siapa?" tanya Nenek Lyndon. Monica tersenyum. "Maaf, apakah Daryl tinggal di sini?" "Apa hubunganmu dengan Daryl?" tanya sang nenek. Anggota keluarga Lyndon lainnya diam menatap Monica, terutama William. Bagaimana wanita cantik itu bisa berhubungan dengan Daryl? Apakah dia salah satu dari wanita Daryl? Sial, berapa banyak wanita yang dia miliki? Ivene adalah salah satunya, dan seorang lainnya telah muncul. Monica merasa tidak nyaman saat mereka menatapnya. Dia memaksakan senyum di wajahnya. "Aku teman Daryl." "Teman?" William tersenyum dingin. "Kurasa kau salah satu gundiknya. Kau terlihat cantik dan anggun, tapi kau hanya wanita murahan." Kata-kata William menyulut emosi pada semua orang. Semua orang mulai mengomentarinya. Wanita murahan. Seberapa jahat wanita ini? Semua orang mulai memarahinya. Monica gemetar karena marah. "Kau, apa yang kalian bicarakan?" Semua orang di Pulau Elysian sangat menghormatinya. Dia tidak pernah dimarahi dengan cara seperti itu. "Baiklah, diam." Nenek Lyndon berjalan ke arahnya dengan tongkatnya. Dia menatap Monica. "Daryl tidak ada di sini. Bajingan itu tidak lagi ada hubungannya dengan keluarga Lyndon." "Lalu?" tanya Monica dengan putus asa, "apakah dia punya kerabat di kota Donghai?" Nenek Lyndon menjawab dengan dingin. "Dia adalah putra kedua keluarga Darby. Semua kerabatnya ada di kediaman Darby." Setelah itu, nenek tua itu membawa semua orang kembali ke rumah. Sebelum pergi, dia berbalik dan berkata, "Jaga dirimu dan martabatmu sebagai seorang wanita. Apa yang kau dapatkan sebagai gundik Daryl? Kau hanya wanita pelacur." 11. Pintu dibanting menutup setelah Monica berdiri di luar rumah. Tubuhnya gemetar. Dia sangat malu dan marah. Dia ingin menangis. Bab 624. Madam Sekte merasa sangat sedih. Dia pergi ke keluarga Lyndon dengan harapan, tetapi dia tidak berharap untuk dipermalukan. Monica menggigit bibirnya. Dia merasa tidak enak. Dia menunggu beberapa saat untuk menenangkan diri sebelum meninggalkan kediaman Lyndon. Kemudian dia menuju ke kediaman Darby. Nenek Lyndon menyebutkan bahwa kerabat Daryl semuanya ada di kediaman Darby. Dia harus pergi dan mencari tahu tentang itu sendiri. Setengah jam kemudian, di kediaman Darby, keluarga Darby telah menjalankan proyek mal besar. Proyek itu bernilai sekitar 10 miliar dolar. Setiap orang sangat sibuk selama beberapa hari terakhir. Semua orang keluar untuk urusan bisnis. Yumi adalah satu-satunya yang tersisa di rumah. Dia memeriksa rekening untuk mendapatkan penghasilan keluarga Darby untuk bulan tersebut. Salah satu anggota keluarga Darby berlari ke arahnya. "Kakak, ada seorang wanita di depan pintu. Dia mencari Daryl." 11. Seorang wanita ada di sana untuk Daryl. Yumi tersenyum. Seseorang telah mencari Daryl di rumah keluarga Darby. Semua orang di kota Donghai tahu bahwa Daryl telah diusir dari keluarga. Yumi tidak berencana untuk bertemu
dengannya, tapi dia penasaran, jadi dia pergi ke pintu. Sekitar setengah jam kemudian, Madam Sekte duduk dengan cemas di aula saat menunggu Daryl. Yumi berjalan ke aula. Dia tertarik oleh Madam Sekte ketika melihatnya. Wanita cantik itu tidak terlihat familiar. Dia pasti berasal dari suatu tempat yang penting. Dia tidak tampak seperti orang biasa. Yumi tidak memintanya untuk segera pergi. Dia bertanya kepada Monica dengan rasa ingin tahu, apa hubunganmu dengan Daryl? Kenapa kau mencari Dari? Kemudian dia menambahkan, aku saudara ipar Daryl. Monica langsung membalas, ketika dia mendengar bahwa Yumi adalah adik ipar Daryl, aku teman baik Daryl. Teman baik Daryl. Yumi terkejut. Dia tersenyum. Ketika melihat wajah merah Monica, dia percaya bahwa mereka pasti memiliki hubungan yang tidak biasa. Daryl sepertinya berselingkuh dengan semua orang. Kakak, apakah Daryl di sini? Tanya. Monica bersemangat. Monica kelelahan. Dia tidak makan atau minum sepanjang hari, dan keluarga Lyndon memarahinya. Yumi tersenyum sinis. Dia tidak tinggal di sini. Dari apa yang aku tahu, dia tidak ada di kota Donghai. Yumi berbohong karena dia tidak tahu di mana Daryl yang tidak berguna itu. Daryl tidak ada di kota Donghai. Apa yang harus aku lakukan? Monica khawatir. Monica tidak yakin harus berbuat apa lagi. Saudaraku, aku baru saja tiba di kota Donghai, dan semua uangku dicuri. Aku tidak punya tempat tujuan. Monica berharap Yumi akan membiarkannya tinggal karena dia tidak punya uang. Yumi mengerti maksud Monica. Dia berpura-pura memikirkannya sebelum berkata, aku saudara iparnya, aku harus membuat beberapa pengaturan untukmu. Namun, kediaman Darby sudah pen. Selain itu, bisnis keluarga kita tidak berjalan dengan baik, jadi aku tidak bisa memberimu uang juga. Monica kecewa. Dia menggigit bibirnya dan berkata, aku tidak menuntut apa pun. Aku hanya butuh tempat tinggal dan makanan sementara. Aku menunggu Daryl kembali. Dia tidak punya pilihan lain. Yumi tersenyum sambil berpura-pura peduli. Jangan khawatir, kau adalah teman Daryl, jadi itu membuat kita menjadi keluarga. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi tunawisma. Yumi terus berkata, kenapa aku tidak mencarikan pekerjaan untukmu? Kau bisa tinggal di sana dan mendapatkan uang. Aku akan memberitahumu jika aku mendapat kabar dari Daryl. Bagaimana menurutmu? Itu bagus, jawab Monica tanpa ragu. Ragu sambil mengangguk. Terima kasih banyak. 11. Madam Sekte menghela napas lega. Akhirnya, dia punya tempat tinggal. Dia masih percaya bahwa adik ipar Daryl tidak akan pernah menyakitinya. Bagus. Biar aku yang mengatur sesuatu untukmu. Yumi berdiri dan meraih telepon. Teman Yumi membuka bar karaoke. Tanda hubung. Yumi berencana merekomendasikan Monica untuk bekerja di sana kekasih Daryl dengan pekerjaan di tempat seperti itu. Dia akan sangat marah. Yumi tidak bisa berhenti tertawa ketika memikirkan itu. Dia berbicara dengan lembut ke telepon. Hai, aku mendengar bahwa kau membutuhkan bantuan di bar. Aku dapat merekomendasikan seorang wanita cantik. 11. Madam Sekte duduk di sana. Dia tidak tahu apa yang akan dihadapi. Yumi mengakhiri panggilan dan berjalan kembali ke aula sambil tersenyum. Dia memberikan alamat bar itu kepada Monica dan memberi tahunya bahwa pekerjaan telah diatur. Asteris 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 asteris. Setengah jam kemudian, Monica tiba di alamat yang diberikan Yumi padanya.
Itu adalah bar karaoke yang baru dibuka. Monica merasakan ada yang tidak beres. Ketika tiba, tetapi dia tetap diam. Kakak ipar Daryl telah merekomendasikannya. Mungkin orang di sana akan menjaganya. Manajer bar, seorang wanita dengan riasan yang sangat tebal, adalah Janet. Kebanyakan orang memanggilnya sebagai kakak Janet. Janet memandang Monica dan mengangguk dengan puas. Lumayan cantik sekali. Tatapan Janet membuat Monica merasa tidak nyaman. Dia tidak yakin mengapa dia memandangnya seperti itu. Kakak Janet, terima kasih telah menerimaku, kata Monica ringan. Janet tersenyum, jangan khawatir. Aku pasti akan menjagamu. Yumi telah mengatakan dalam panggilan telepon untuk tidak membuat pengaturan khusus atau menjaga Monica secara ekstra, tidak ada perlakuan khusus. Bab 625. Di makam kuno di Gunung Naga Kuning. Daryl dan Yvette masih berada di samping peti mati kristal. Mereka masih berkultivasi. The Immortal Energy Palm sangat unik. Setelah beberapa hari, Daryl belum mengetahui seluruh proses kultivasi sepenuhnya. Sepertinya mereka masih membutuhkan lebih banyak waktu. Daryl dan Yvette begitu fokus pada kultivasi mereka, sehingga lupa di mana mereka berada. Selama beberapa hari terakhir, ketika Daryl berkultivasi, dua kejadian penting telah terjadi. Pertama, itu adalah Elysium Gate. Elysium Gate telah menghancurkan beberapa kekuatan gelap selama beberapa hari terakhir. Semua orang sangat berterima kasih kepada mereka. Insiden lainnya adalah bahwa sekte baru telah bangkit. Sekte itu adalah sekte Gunung Bunga, dan Dax menjadi master sekte tersebut. Sekte Gunung Bunga memiliki sekitar 10.000 anggota sejak dimulai. Semua orang bertanya-tanya bagaimana sekte baru bisa memiliki 10.000 anggota. Setelah Daryl, Dax dan Chester menghancurkan sekte Kunlun, mereka menangkap semua anggota hidup-hidup. Kemudian Dax mengajak mereka semua untuk bergabung dengan sekte Gunung Bunga. Di kota Kunlun. Itu adalah kota kecil, terletak tepat di ponselnya dan mengeluh, aku menelepon Daryl tempo hari agar dia menemui kita di Gunung Kunlun untuk melihat harta karun Leroy. Dia bilang akan ada di sana sudah beberapa hari sekarang, dan dia masih belum ada di sini, dan aku tidak bisa menjangkau ponselnya. Chester menghela napas. Ya, apa yang dia lakukan? Kupikir kita bisa memberinya kejutan. Dia meraih kitab suci. Tulisan suci itu memiliki sampul hijau. Dan kata-kata, kitab suci misteri tertinggi, tertulis di permukaannya. Mereka telah menemukan kitab suci di dalam peti harta karun Leroy. Di keluarga Carter. Ini sudah musim gugur. Kediaman Carter sangat ramai. Itu adalah suasana bahagia. Ulang tahun Sarah 3 hari lagi. Semua orang akan ada di sana untuk pesta ulang tahunnya. Sarah ada di dalam kamarnya. Ada banyak topeng emas di rak dekat pintu. Semua topeng itu memiliki bentuk yang unik. Anggota Elysium Gate akan merasa terkejut jika mereka melihatnya. Topeng itu adalah simbol dari Master Sekte Darby yang tak terkalahkan. Semua orang tahu bahwa Darby yang tak terkalahkan mengenakan topeng emas. Setiap kali dia muncul, ada beberapa bendera 9 naga di samping tempat tidur Sarah juga. Sarah adalah penggemar berat Elysium Gate. Dia mengagumi Darby yang tak terkalahkan. Dia memiliki mimpi untuk bertemu pria itu. Ketika dia mendengar tentang bagaimana Elysium Gate telah menghancurkan beberapa kekuatan kegelapan, Sarah semakin mengagumi
Darby yang tak terkalahkan. Dia berpikir bahwa dia adalah pahlawan terbesar dunia. Dia lalu mengambil topeng emas dan menyekanya dengan hati-hati. Bab 626. Ayahnya adalah Zoran, dan ibunya adalah Susan. Dia juga memiliki seorang saudara perempuan, Rachel. Keluarganya berdiri di belakangnya. Semua orang tersenyum saat mereka menatapnya. Susan khawatir. Putrinya sangat mengagumi Darby yang terkalahkan. Kamarnya penuh dengan bendera dan topeng. Sarah memakai topeng yang baru saja dibersihkan dan bertanya pada Rachel. Bagaimana penampilanku, Kak? Apakah aku terlihat seperti si Darby yang tak terkalahkan? Rachel tertawa. Aku belum pernah bertemu dia. Lagi pula, semua topengmu tidak asli. Itu hanya replika saja. Kemudian Rachel mengambil topeng emas dan memakainya di wajahnya. Rachel juga mengagumi Darby yang tak terkalahkan. Semua wanita mengagumi pahlawan seperti dia. Sarah tertawa. Saat aku bertemu dengannya di masa depan, mungkin dia akan memberiku topeng emas yang sebenarnya. Susan dan Zoran saling memandang dan tersenyum ketika mereka mendengar apa yang dikatakan putrinya. Susan berkata, Sarah, ulang tahunmu yang ke-18 akan tiba dalam 3 hari. Apakah kau punya permintaan? Zoran tersenyum. Kau sudah dapat dikatakan dewasa setelah berusia 18 tahun. Katakan padaku keinginanmu, dan aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Benarkah? Sarah sangat bersemangat. Dia pun langsung berkata, aku punya 2 permintaan. Permintaan pertamaku adalah agar kakakku, Daryl, bisa datang ke pestaku. Dia sudah lama tidak melihat kakaknya dan merindukannya. Daryl, Zoran dan Susan tersenyum. Daryl adalah anak angkat mereka. Dia pasti akan ada di sana untuk pesta ulang tahun saudara angkatnya. Zoran mengangguk. Baiklah, aku akan meneleponnya nanti. Bagus. Sarah mengangguk dan kemudian melanjutkan berkata, permintaan kedua aku adalah agar Darby yang tak terkalahkan datang ke pesta ulang tahunku. Sarah sedikit malu. Semua temannya mengagumi Darby yang tak terkalahkan. Mereka pasti akan cemburu padanya jika pria itu menghadiri pestanya. Sarah begitu menantikannya. Zoran kaget, tapi dia tersenyum. Itu adalah sekte dari Elysium Gate. Tidak ada cara bagi Zoran untuk menghubunginya. Bagaimana dia akan mengirim undangan itu padanya? Sebelum Zoran sempat menjawab, Rachel berkata, Dick, Darby yang tak terkalahkan adalah seorang pahlawan. Dan aku mendukung keinginan keduamu. Dan Daryl, dia bukan siapa-siapa. Rachel kesal saat mendengar nama Daryl. Sarah pun langsung menjawab, Daryl adalah saudara kita. Menurutku dia sekuat Darby yang tak terkalahkan. Jangan lupa, dia juga bisa membuat ramuan. Sarah tidak pernah mengerti alasan Rachel tidak menyukai Daryl. Dia merasa bahwa Daryl adalah orang yang baik. Rachel menjawab, kau boleh mengakui bahwa Daryl adalah saudaramu, tapi aku tidak akan menerimanya. Dia terus berkata, Daryl dan Darby yang tak terkalahkan memiliki nama belakang yang sama. Namun, mereka berbeda. Bagaimana kau bisa membandingkan keduanya? Bagi Rachel, Darby yang tak terkalahkan adalah satu-satunya pahlawan barinya. Sungguh merupakan penghinaan untuk membandingkan Daryl dengannya. Zoran mengerutkan alisnya. Rachel, kenapa kau mengatakan itu tentang kakakmu? Rachel menyingkir dari tempat mereka berada. Susan juga mengangguk. Dia ingin Rachel berhenti berbicara. Dia telah memohon pada Daryl beberapa kali agar dia berjanji untuk tidak bicara tentang
Insiden hutan bunga persik lagi. Rahel tidak memperhatikan sinyal. Susan. Dia terus berkata, "Ayah, aku." Benar. Darby yang tak terkalahkan telah mengalahkan 10 penjahat, sekte, garis pantai, dan sekte api roh. Itu semua adalah perbuatan besar. Rahel menyeringai. Bagaimana dengan Daryl? Dia hanyalah orang tidak berguna yang dibenci semua orang.